Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Aksi nyata 1.4 Budaya Positif. Saya Gea Amalia, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Tangerang. Persiapan. Berikut adalah hal-hal yang saya lakukan sebelum pelaksanaan kegiatan seminar budaya positif dilaksanakan di sekolah. Pertama, meminta dukungan sekaligus berkonsultasi dengan kepala sekolah terkait rencana pelaksanaan seminar. Kedua, menyiapkan materi dan hal-hal apa yang diperlukan untuk seminar. Dan yang ketiga adalah mengundang rekan sejawat di sekolah untuk mengikuti seminar yang akan diadakan. Pelaksanaan seminar dilakukan pada tanggal 1 Februari tahun 2023 bertempat di Aula SMA Negeri 11 Kabupaten Tangerang yang dihadiri oleh rekan sejawat dengan tema Terwujudnya Budaya Positif dalam Proses Pembelajaran di SMA Negeri 11 Kabupaten Tangerang dengan susunan acara pembukaan oleh Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah Kurikulum SMA Negeri 11 Kabupaten Tangerang, melakukan ice breaking, seminar, tanya jawab, refleksi, dan penutup. Oke, pengisian daftar hadir atau absensi pada seminar kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Om. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 11 Kabupaten Tangerang, yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 11 Kabupaten Tangerang, yang kami hormati Bapak Ibu peserta seminar yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat nikmat dan rahmatnya kita semua dapat hadir dalam seminar terwujudnya budaya positif dalam proses pembelajaran di SMA Negeri 11 Kabupaten Tangerang. Kami ucapkan terima kasih kepada hadirin yang telah menghadiri undangan dari kami. Hadirin yang kami hormati, izinkanlah saya selaku pemandu acara membacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dipimpin oleh Ibu Kodia. Yang ketiga, sambutan kepala sekolah sekaligus untuk membuka acara seminar ini. Yang keempat, penyampaian materi seminar. Kelima, sesi tanya jawab. Yang keenam, refleksi. Ketujuh, simpulan dan penutup. Dan yang terakhir adalah doa. Para hadirin, baiklah, kita mulai acara yang pertama, yaitu pembukaan. Dengan bersama-sama kita membuka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya dipimpin oleh Ibu Fadria. Dimohon untuk ke depan. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baiklah, menginjak acara yang ketiga, sambutan Kepala Sekolah SMA Negeri 11 Kabupaten Tangerang kepada Bapak Gegaran Subagio MPD, kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah wa ba'du. Yang saya hormati Wakil Bidang Kurikulum Pak Haji Jainul, yang saya hormati calon guru penggerak yang hari ini menyelenggarakan seminar, yakni Bu Rahma Arianti dan Bu Tia Amalia. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru peserta seminar pada hari ini, insya Allah kita semua mendapatkan kesehatan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur tak lupa marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi bahwa hari ini kita masih diberikan nikmat sehat ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat iman, sehingga hari ini kita dapat melaksanakan aktivitas dan rutinitas kita sebagai seorang pendidik. Dan salah satu tugas dan fungsi dari seorang pendidik tidak hanya memberikan pembelajaran, tidak hanya memberikan pengajaran dan pendidikan kepada peserta didik, tetapi seorang pendidik juga harus selalu dinamis dalam menambah wawasan keilmuannya, wawasan terkait dengan aktivitas sehari-hari kita sebagai seorang pengajar dan pendidik. Salah satunya adalah mengikuti kegiatan-kegiatan yang hari ini dilaksanakan oleh calon guru penggerak. Ya, artinya bahwa nanti Bapak Ibu akan memperoleh pengimbasan baik dari Bu Rahma maupun dari Bu Tia. Kemarin tentunya sudah dilaksanakan juga seminar yang sama yang dilaksanakan oleh guru penggerak yang lain, yaitu Bu Isti, dan hari ini akan dilaksanakan dengan bentuk yang sama karena memang ini adalah salah satu bentuk kegiatan ya dari CGV. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda kita, penguasa alam, karena beliaulah kita berada pada alam yang teknologi yang luar biasa hari ini, yaitu baginda kita Nabi Muhammad SAW, pada para keluarga, sahabat, dan kita selaku umatnya, ya, insya Allah kita selalu mendapat syafaat beliau ila yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Terkait dengan kegiatan seminar hari ini, bahwa saya patut berbangga selaku pimpinan di SMA Negeri 11 karena banyak potensi sumber daya yang dimiliki oleh SMA Negeri 11. Insya Allah nanti potensi ini akan terus menggali potensi peserta didik juga, ya, sehingga SMA Negeri 11 terus mendapat kepercayaan dari masyarakat, tidak hanya masyarakat sekitar Sepatan, tetapi juga masyarakat di luar wilayah Sepatan, khususnya Kabupaten Tangerang. Dan dengan proses pembinaan, ya, kawah candra di muka gitu ya bagi calon guru penggerak, ya, mudah-mudahan ini diikuti oleh teman-teman yang lain peserta seminar juga, tidak bosan-bosan untuk terus mengembangkan diri, mengembangkan potensi. Karena guru yang baik itu adalah guru yang tidak hanya masuk kelas ya tepat waktu dan keluar tepat waktu, tidak hanya seperti itu, tapi guru yang selalu dinamis, dia mengembangkan kemampuan kompetensinya, ya, kemampuan dirinya untuk menjadi seorang yang bisa terus bergerak, ya,
sesuai dengan perkembangan dinamika dunia saat ini. Ya, mungkin berbeda ya, dulu ketika saya jadi guru, saya pertama mengajar tahun 96 dengan kondisi saat ini. Ya, kalau dulu guru itu hanya cukup membawa catatan kecil, kemudian menulis catatan kecil itu di papan tulis dengan memberikan pengajaran kepada anak, masih pola pengajaran terpusat. Jadi guru sebagai sentral ya dari pembelajaran. Sekarang tentunya berubah 360 derajat. Guru tidak lagi menjadi sentral, tidak lagi menjadi figur di depan kelas, tetapi guru hanya memberikan motivasi kepada anak-anak yang kemudian dinamis dengan cara sendiri ya, mengungkapkan kemampuan yang dimiliki oleh anak, sehingga metode pembelajaran, teknik pembelajarannya pun pasti akan berbeda ketika dulu saya mengajar dengan saat ini. Dan ini harus terus berkembang, harus seperti ini ya. Kurikulum selalu berubah-ubah, dan saya berharap kurikulum berubah itu dalam rangka memajukan pendidikan di Indonesia, bukan dalam rangka hal yang lain. Nah, kita harus mengikuti perkembangan kurikulum nanti ya. Sekarang merdeka, kurikulum merdeka, seperti apa kurikulum merdeka, walaupun belum banyak kajian ke sekolah terkait dengan kurikulum merdeka, tapi jadi seorang guru tidak harus menunggu ya. Kita harus menjemput bola, kita cari. Sekarang informasi banyak kok didapat, baik di internet ya. Kita browsing apa sih kurikulum merdeka, bagaimana sih peran seorang guru di kelas ya. Tentunya anak juga sekarang sudah mulai berkembang, berbeda dengan dulu. Kalau dulu saya cetak anak aman, kalau sekarang Bapak Ibu dihadapkan pada tiga potensi yang bisa menjerat Bapak Ibu dalam ranah hukum kalau kita melakukan tindakan fisik pada. Yang pertama dengan KPI, nanti Bapak Ibu berusaha dengan KPI ya, Komisi Perlindungan Anak. Yang kedua dengan kejaksaan, yang ketiga dengan kepolisian. Apakah sekarang pendidikan harus lemah dengan kondisi seperti ini? Tetap ya, tindakan tegas kita harus lakukan, tetapi dengan tegas yang humanis tentunya, pendekatan yang humanis. Anak sekarang lebih cerdas. Kadang kita kalau malas belajar, anak akan lebih tahu dari kita. Kalau guru dulu itu berbeda, guru itu pintarnya satu malam ya, jadi besok ngajar malamnya kita belajar dulu ya, jadi kayak yang pintar itu, padahal kita baru belajar tadi malam. Kalau anak sekarang enggak, mereka tinggal buka saja apa yang mereka inginkan, pasti mereka akan tahu. Inilah tantangan dunia pendidikan saat ini, dan melalui seminar-seminar ini teman-teman kita yang sudah mulai melakukan proses dalam CGP ini akan mengimbas pada Bapak Ibu, akan memberikan pengimbasan apa yang telah mereka dapat selama ini ya. Sudah berapa bulan? 3 bulan apa yang mereka terima secara teoretik ya dari pembimbing ini akan ditularkan kepada Bapak Ibu melalui kegiatan hari ini ya. Tentunya terakhir harapan saya adalah bahwa Bapak Ibu harus terus ya mengikuti jejak-jejak teman-teman kita yang sudah lebih dulu ya terlibat dalam proses calon guru penggerak ya. Tinggal nanti yang sudah lulus calon guru penggerak tinggal nunggu proses proses pendidikannya ya, pendidikan dan pelatihannya, dan mudah-mudahan dengan semakin banyaknya calon-calon guru penggerak, maka kualitas pendidikan di SMA Negeri 11 ini bisa bersaing dengan sekolah-sekolah lain tentunya di wilayah-wilayah yang memang memiliki akses yang baik terhadap dunia pendidikan. Itu harapan saya tentunya ya. Kemudian saya ucapkan selamat mengikuti kegiatan seminar ya, dan ikuti dengan seksama, dengan serius bahwa kegiatan ini memang untuk kita semua, dan jadikan ini adalah momentum buat kita untuk meraup
ilmu dari walaupun dari teman kita sendiri. Ya, apa yang kita tidak tahu kita harus gali. Apa yang sudah didapat oleh teman-teman kita melalui pendidikan calon guru penggerak kita harus gali. Ya. Itu barangkali yang dapat saya sampaikan. Ya, sekali lagi selamat pada Bu Rahma dan Bu Dia ya, untuk melaksanakan kegiatan seminar ini. Baik, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan seminar calon guru penggerak angkatan ke-7 dengan tema terwujudnya budaya positif dalam proses belajar mengajar pada tanggal 1 Februari 2023 pukul 8:05 secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Kepala Sekolah sekaligus juga pembukaannya. Baiklah, kita akan melangkah pada inti acara kita hari ini, yaitu penyampaian materi oleh calon guru penggerak kita hari ini. Tapi sebelumnya supaya semangat nih, karena ibu-ibu kita akan mengikuti materinya. Supaya semangat ya, kita nyanyian dulu ya. Oke, seperti biasa SMA Negeri 11 Kabupaten Tangerang maju bersama hebat semua ya. Oke, SMA Negeri 11 Kabupaten Tangerang maju bersama hebat semua. Ya, terima kasih Bapak. Yang lainnya sama. Ya, demikian Bapak Ibu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kita sekaligus juga membuka acara seminar kita kali ini. Melangkah ke acara selanjutnya, yaitu acara inti dari kegiatan kita kumpul hari ini, yaitu penyampaian materi tentang budaya positif yang bisa terjadi di dalam pembelajaran. Ya, untuk pematerinya kali ini adalah Ibu Dea Amalia SPD, calon guru penggerak angkatan ke-7. Sebelum kita mulai dengan Ibu Dea, ya, kalau saya bilang selamat pagi, jawab pagi dengan semangat ya. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Ya, sepertinya peserta kita sudah siap. Kita persilakan untuk Ibu Dea. Semoga lebih siap lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua ya atas waktu dan kesempatannya sehingga Bapak Ibu bisa menghadiri seminar pada kali ini. Ya. Seminar ini ditujukan bagi saya, Bapak Ibu sekalian, itu dalam rangka berbagi ilmu atau materi yang telah saya pelajari selama mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 7 ya selama kurang lebih selama 3 bulan. Oke. Langsung saja Bapak Ibu, tema seminar pada hari ini yaitu terwujudnya budaya positif dalam proses pembelajaran di SMA Negeri 11 Kabupaten Tangerang. Ya, untuk supaya lebih semangat lagi Bapak Ibu hari ini, berdiri apa bagaimana? Oke, kita acaranya kita tetap berdiri ya, coba yang muda, seperti MC ini berdirinya semangat Pak Ibu ya. Ya udah, supaya tidak mengantuk, supaya semangat seperti pemateri kita kali ini, kita berikan satu sedikit hiburan ice breaking. Ya, coba Ibu Rama.
Bapak Ibu, bagaimana setelah mengikuti asli tadi, apakah lebih semangat atau suasana hatinya jadi lebih berubah, lebih ceria lagi ya? Mudah-mudahan bisa mengikuti seminar kali ini dengan feeling hati yang ceria. Ya, langsung saja Bapak Ibu, kita masuk ke kata kuncinya ya. Tadi sudah saya sebutkan bahwa seminar pada kali ini yaitu terwujudnya budaya positif dalam proses pembelajaran di SMA Negeri 11 Kabupaten Tangerang. Bisa. Kata kuncinya adalah budaya positif ya. Mungkin beberapa di antara kita masih merasa asing dengan istilah budaya positif ini, Ibu. Nah, silakan next Bu Rini. Budaya positif di sini adalah di sekolah ialah nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis ya, penuh hormat dan bertanggung jawab. Baik lagi, kembali ke yang pertama, latar belakang dari seminar kali ini yaitu adalah penerapan perilaku disiplin di sekolah dirasa masih berdasarkan motivasi ekstrinsik atau motivasi yang berasal dari luar ya Ibu. Pembiasaan perilaku positif yang diterapkan semacam itu bukan didasarkan pada kesadaran diri sendiri atau bukan berasal dari dalam diri. Nah, kondisi semacam itu memerlukan pemahaman paradigma belajar ya, peran nilai dan kontrol guru untuk menggerakkan kesadaran diri dalam berdisiplin seluruh warga sekolah sebagai sebuah kebutuhan. Ini artinya bahwa kedisiplinan seharusnya menjadi jiwa seluruh warga sekolah. Diharapkan nantinya kelak tumbuh budaya positif yang senadi yang merupakan karakter peserta didik menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, ini adalah tujuan ya. Di akhir dari seminar ini, saya mengharapkan atau kita semua mengharapkan kita bisa mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada siswa atau berpusat pada peserta didik, dan kemudian menumbuhkan budaya positif di kelas dan di sekolah melalui keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, dan yang terakhir adalah bisa menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam diri murid agar tercipta disiplin positif di SMA 11 Kabupaten Tangerang. Ya, next lanjut. Ya, ini Bapak Ibu, ini adalah peta konsep ya. Ini adalah hal atau materi atau pemahaman awal yang seharusnya kita ketahui ya sebelum kita bisa mewujudkan yang namanya budaya positif ini. Nah, hal-hal inilah yang nanti akan saya bahas pada seminar kali ini. Next. Oke, nah tadi sudah ya budaya positif. Next. Nah, dalam menerapkan sebuah budaya positif ya, pemahaman awal adalah kita harus memahami atau menyadari adanya perubahan paradigma belajar ya, berarti bertransformasi dari paradigma lama ke paradigma baru. Secara ringkas ya, paradigma lama di sini peran guru hanya sebagai pentransfer ilmu pengetahuan, lalu kemudian guru itu adalah sebagai sumber ilmu, dan yang terakhir proses pembelajaran ini berdasarkan atau berorientasi pada kurikulum. Namun perlu kita sadari Bapak Ibu semua secara bersama, secara sadar bahwa sekarang paradigma baru telah hadir yang memaksa kita mau tidak mau bertransformasi ya, seperti transformer berubah gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, sebagai fasilitator, motivator dan mediator, juga proses pembelajaran itu sudah tidak lagi berdasarkan kurikulum, namun sudah berdasarkan proses atau berorientasi pada siswa. Nah, kemudian Bapak Ibu, secara tidak langsung ya Bapak Ibu, kita ini seperti kayak yang secara tidak langsung tuh merasa dibebankan untuk mengontrol perilaku siswa untuk menjadi seperti yang kita harapkan. Nah, yang kita harapkan ini, bagaimana supaya hal ini bisa terjadi? Menurut teori kontrol dari Pak ya, perilaku manusia itu ada tujuannya. Begitu pula dengan siswa, ketika dia membuat suatu kesalahan, berarti dia punya alasan. Nah, alasannya ini apa? Alasannya itu adalah ketidak terpenuhinya kebutuhan dasar
karena siswa juga manusia, Bapak Ibu sekalian. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada kesenangan, bertahan hidup, kebebasan, kekuasaan, dan kasih sayang. Kita ambil contoh satu kasus aja. Misalkan kita mendapati seorang siswa yang tidak bisa berkonsentrasi saat proses pembelajaran berlangsung. Nah, ketika mereka atau anak tersebut melakukan kesalahan, pasti dia punya alasan. Alasannya apa? Ada ketidak terpenuhinya kebutuhan dia sebagai manusia. Apa itu? Tadi mungkin dengan anak itu tidak bisa fokus, mungkin dengan cara misalnya dulunya pindah-pindah bergerak ke sana ke sini. Yang bisa kita analisis adalah pertama mungkin kebebasan, ya. Di sini si anak merasa dia terkekang, hanya melakukan hal yang monoton, duduk saja. Dan yang kedua ada alasan mungkin ketidak terpenuhinya rasa cinta dan kasih sayang. Mungkin anak itu butuh perhatian Bapak Ibu, ya. Dan selanjutnya yang terakhir yang teranalisis dalam kasus ini adalah kesenangan. Mungkin si anak itu merasa bahwa proses pembelajarannya membosankan, sehingga dia melakukan hal tersebut untuk melampiaskan kebutuhan dasar manusia itu, yaitu tadi kesenangan. Next, ya. Selanjutnya Bapak Ibu, setelah kita memahami paradigma tentang perubahan pembelajaran, dan juga kita sudah memahami tadi kebutuhan dasar atau alasan kenapa anak itu melakukan suatu kesalahan, kita bisa menerapkan yang namanya disiplin positif. Kira-kira Bapak Ibu ketika pertama kali dengar kata disiplin, apa yang terlintas dari benak Bapak Ibu? Ya, hukuman, ya seperti itu, mungkin tindakan, dan juga adanya konsekuensi dan sebagainya. Ya, yang kita pahami selama ini, ya, disiplin itu adalah suatu tindakan yang memaksa siswa itu untuk mematuhi peraturan tersebut. Ya. Namun seperti gambar ini, ya, ada yang pernah melakukan hal seperti ini ketika anak tidak mengikuti apa yang kita perintahkan. Mungkin beberapa ada yang melakukan, ya. Nah, apakah seperti itu penerapan disiplin yang tepat? Bapak Ibu, apakah seperti itu? Tidak. Iya. Jadi di sini next silakan Bu Rini. Disiplin positif, ya, kita bisa menerapkan yang namanya disiplin positif, yaitu pendekatan yang dirancang untuk mengembangkan murid menjadi pribadi dan anggota dari komunitas yang bertanggung jawab, penuh hormat dan kritis. Jadi di sini lagi-lagi, ya, selain meminta atau mengharapkan siswa berperilaku lebih baik lagi, ada karakter yang harus ditekankan melekat di diri siswa, itu tadi bertanggung jawab, penuh hormat dan kritis. Ya, lanjut Bu. Nah, dalam mengupayakan disiplin positif, selama ini kita hanya mengenal yang namanya konsekuensi, hukuman dan sebagainya. Ya Bapak Ibu, ya harusnya kita juga harus terlebih dahulu nih mengetahui anak ini mau melakukan sesuatu ini, ketika kita memberikannya motivasi seperti apa. Inilah yang menurut bukunya si Diana Gosen ini yang berjudul apa itu? Disrupting School Discipline, motivasi perilaku manusia, atau secara kasarnya kita bisa bilang ini adalah alasan di mana siswa ini melakukan sesuatu itu pasti harus ada dorongan, ya. Oke, yang pertama ada dorongan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, ada untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Silakan saya selanjutnya. Oke. Nah, ketika untuk menghindari sebuah hukuman atau ketidaknyamanan, ketika kita meminta anak untuk melakukan sesuatu hal yang positif, anak itu akan berpikir, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Karena mungkin dia sudah berpikir akan adanya ancaman, hukuman, dan juga paksaan. Dan yang kedua tadi untuk mendapatkan imbalan, Bapak Ibu. Jadi kata dia, si anak ini terbesit dalam pikirannya adalah, apa nih akan saya dapatkan ketika saya mengikuti atau melakukan budaya positif tersebut, ya. Dan yang ketiga ini, ya, akan menjadi
orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Nah, kedua alasan atau motivasi perilaku manusia yang pertama dan kedua ini, kira-kira motivasinya itu berasal dari dalam diri atau dari luar? Dari luar ya, karena adanya hukuman dan juga adanya imbalan gitu. Seperti yang kita tahu Bapak Ibu, kalau kita bisa saja kita sering mengupayakan memberikan hukuman bagi mereka yang tidak melakukan dan memberikan imbalan bagi yang melakukan, itu mungkin saja akan jadi patuh ya Bapak Ibu, tapi sifatnya hanya sementara. Namun di sini kita lagi-lagi ingin mewujudkan budaya positif. Yang namanya budaya itu kan pasti diharapkan terjadinya terus menerus, konsisten ya, seperti itu, continue, betul Bapak Ibu. Dan yang terakhir, maaf dulu, masih yang tadi ya, akan menjadi orang yang seperti apa? Nah, dia di sini mulai menyadari, mulai berefleksi, ketika saya mengikuti budaya positif ini, nanti akan menjadi apa diri saya ini? Nanti motivasi ini berasal dari luar, dari dalam diri. Dan biasanya dari dalam diri ini lebih panjang, lebih melekat. Nah, itulah kenapa ya sekarang barangkali inilah yang dirasakan bangsa kita sulit menerapkan budaya positif seperti membuang sampah di tempatnya, dan kemudian saling menghargai, budaya mengantri, budaya berlalu lintas, karena selama ini pemerintah hanya menyediakan opsinya yaitu dengan adanya ancaman atau hukuman, dan itu berasal dari motivasi luar. Kemudian selanjutnya, ya ini sejalan dengan pemikirannya KHD ya tentang disiplin positif tadi. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mengungkapkan bahwa disiplin kepada siswa adalah disiplin diri, sebab hanya diri sendiri yang mampu mengontrol diri kita, bukan orang lain. Jika belum bisa mengontrol diri, menurut Ki Hajar, penerapan disiplin dilakukan orang lain, tapi dalam bentuk situasi mendekat tanpa adanya paksaan. Sekali lagi kita mengharapkan tujuannya adalah menjadi sebuah budaya kontinu jangka panjang. Boleh selanjutnya. Nah, di sini ya Bapak Ibu, salah satu upaya yang bisa kita lakukan ya untuk menumbuhkan rasa budaya atau mewujudkan budaya positif di sekolah adalah dengan cara kesepakatan membuat atau menyusun kesepakatan kelas. Selama ini kita tahu aturan dan yang namanya budaya positif asalnya mungkin disebutnya aturan ya saat ini, karena semua berasal dari sekolah atau pemerintah tanpa melibatkan targetnya. Contoh sekolah membuat peraturan bla 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 dan bla bla bla, tapi tanpa melibatkan siswa. Padahal apapun penerimaan baru menyatakan apapun yang kita lakukan, keputusan apapun dan bentuk apapun itu harus berorientasi pada siswa. Nah, kesempatan kelas ini hadir sebagai salah satu cara di mana kita bisa melibatkan siswa ya untuk ikut menyusun budaya positif yang akan bisa dia lakukan dimulai dari kelas terlebih dahulu. Nah, di sini sistemnya saya memberikan 13 poin budaya positif atau kesepakatan kelas. Nanti siswa ini mengeliminasi kira-kira kesepakatan kelas mana yang ingin mereka pilih. Saya membagi mereka jadi beberapa kelompok, kemudian kelompok itu menuliskan poin dari kesepakatan kelas yang nantinya secara otomatis akan disepakati. Lalu bisa diputar ini ya. Ini adalah contoh di mana mereka itu mulai menempelkan hasil kesepakatan kelas yang mereka sepakati bersama kelompoknya. Dan ini saya terapkan di kelas 12 IPS 1 ya, Bu Erna, dan saya juga sudah ini sebelumnya. Dan ini kesepakatan kelas Bapak Ibu tidak hanya bisa dibuat oleh wali kelas, tapi juga kita sebagai guru mata pelajaran pun bisa menerapkan kesepakatan kelas ini. Nah, cukup mungkin ya. Nah, dari 13 ini ternyata berarti hanya 9 yang terpilih menjadi kesepakatan kelas. Otomatis ada 4 kesepakatan
Akhirnya mereka 3 pilih. 9 kesepakatan kelas ini saya ubah atau translate dalam bahasa Inggris karena kebetulan saya juga berbahasa Inggris agar filenya biar lebih terasa gitu ya kalau ini kesepakatan kelas untuk pelajaran lintas minat bahasa Inggris. Lalu saya tempel di kelas IPS 1 ini ya. Next, oke. Nah, agar kesepakatan kelas bisa berjalan dengan baik dan motivasi intrinsik anak mengikuti kesepakatan itu muncul, kita bisa menerapkan yang namanya restitusi. Apa itu restitusi? Sebelumnya mari kita cari tahu dulu tentang perbedaan hukum, konsekuensi, dan restitusi. Di sini ya, hukuman adalah, bisa dibaca ya Pak Ibu ya, sesuatu yang menyakitkan perlu terjadi dan sifatnya mendadak. Dan yang kedua, konsekuensi telah disepakati bersama dan pelanggaran dibuat tidak nyaman untuk sementara. Sedangkan restitusi memberikan alternatif untuk menyelesaikan masalahnya. Contoh, kasusnya kita menemui anak misalnya sedang mencoret-coret meja. Hukuman. Sebagai hukuman, kamu sudah mencoret-coret meja ini, silakan kamu gak usah masuk kelas ibu, tunggu di luar. Itu namanya hukuman. Namun bentuknya konsekuensi, nah kamu sudah coret-coret meja ini, silakan kamu hapus coretan ini. Itu konsekuensi. Namun restitusi di sini kita tidak langsung menjudge, menasehati atau memberikan hukuman kepada anak tersebut. Kita ajak mereka untuk berdiskusi, menemukan masalah, menemukan solusi atas permasalahan yang dia timbulkan, sehingga lagi-lagi tadi tujuannya kita ingin menjadikan ini sebuah budaya. Kesalahan itu tidak akan terjadi untuk kesekian kalinya ya. Itulah yang dimaksud dengan restitusi. Next. Nah, Bapak Ibu, dalam menerapkan restitusi ya, ada tahapan yang perlu kita lewati ya. Yang pertama, ini sebelumnya saya jelaskan dulu, ini menurut Diana Gosen, tujuan dari restitusi adalah mengubah identitas anak yang bersalah dari orang gagal menjadi orang yang lebih baik. Jadi ketika dia bersalah, dia pun ketika kita berkonsultasi dengan dia kembali ke komunitasnya, dia mempunyai karakter yang lebih kuat, yang lebih positif. Daripada kita menjudge dan mensehatinya, dia akan kembali lagi melakukan hal yang sama karena karakternya tidak akan pernah berubah kalau kita terapkan seperti itu. Nah, tahapan pertama dalam tahapan restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Contoh kasus kita misalnya menemukan anak nih sering datang terlambat. Di sini kita nggak langsung ya menasehati atau menjudge anak tersebut, tapi kita menstabilkan identitasnya. Mungkin dengan pernyataan sebagai berikut contohnya, kamu hari ini datang terlambat, betul? Ya ibu, saya juga pernah datang terlambat seperti kamu, tapi saya tidak berulang kali. Nah, itu adalah menstabilkan identitas. Kemudian tahap selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Kamu tahu kan yang kamu lakukan itu salah? Coba sekarang jelaskan apa alasan kamu selalu datang terlambat ke sekolah. Itu Bapak Ibu ya. Lalu kemudian ketiga adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan ini kalau misalnya kita belum sempat bikin keyakinan kelas, bisa aja kita gunakan peraturan sekolah, sama aja sebenarnya. Cuman bedanya tadi kalau peraturan sekolah dia tidak berorientasi sama siswa, tidak melibatkan siswa. Untuk sementara kita pakai itu misalkan. Kamu tahu kan peraturannya jika kamu terlambat ke sekolah? Tahu ibu? Oke, sekarang kita berdiskusi, cari solusi. Kira-kira apa nih rencana kamu supaya kamu tidak mengulangi masalah ini lagi ke depannya? Itu Bapak Ibu. Tahapan 3 ini sebaiknya memang diterapkan oleh kita ketika kita menemukan anak yang membuat kesalahan. Jadi sudah nggak zaman lagi yang namanya langsungnya marah-marah, nasehati, push up dan sebagainya. Ini sudah paradigma baru ya. Lanjut selanjutnya next. Oke. Dari tahapan tadi semuanya ya Bapak Ibu, secara tidak langsung kita akan menyadarkan diri kita nih, sadar kita akhirnya hadir, refleksi diri. Jadi selama ini posisi kontrol saya sebagai apa? Saya ketika kita tidak menerapkan itu semua, itu merefleksikan diri kita ke sini. Nah, kalau Bapak Ibu nih kira-kira dari kelima
posisi kontrol guru ini posisi mana yang paling sering diterapkan di kelas? Coba. Apa hukum, membuat rasa bersalah, teman, atau manajer? Kira-kira yang mana? Teman, oke. Temannya jawab teman katanya. Ada yang membuat rasa bersalah? Ini paling sering deh ya. Ini paling pas kalau kita, oh itu Misti, oke Misti. Ya kemarin juga saya lihat Misti berbuat seperti itu. Oke, nah sebagai yang seperti yang Bapak Ibu tahu, hukum ya tadi ketika menemukan anak membuat masalah, kamu awas ya, selalu aja bikin masalah, keluar dari kelas ibu, itu sebagai penghukum. Oke, next, pembuat rasa bersalah. Nah ini biasanya posisi ini nih, wah ini kalau lagi ini paling mantep nih. Memposisikan diri kita sebagai situasi sunyi dan kita menggunakan suara yang lembut. Ibu kecewa sama kamu. Wah, itu anak langsung kan? Terus makin hening, makin lembut suaranya, makin terasa. Kalau orang tua kamu tahu bagaimana, iya, makin lembut aja gitu anaknya. Tapi kita sebagai guru mungkin pas banget ketika kita melaksanakan posisi orang kita sebagai pembuat rasa bersalah ya Bapak Ibu ya. Nah, oke, lagi teman. Tadi kemarin disebut teman. Mungkin selama ini teman salah satu posisi kontrol yang paling aman ya, karena pendekatan itu persuasif. Gitu. Contohnya misalkan, bisa nggak sih kamu ribut? Kamu ribut lagi. Bisa nggak sih kamu nggak bikin ribut? Tolong dong bantu ibu. Bisa bu. Oke. Untuk tahap awal mungkin oke ya. Tapi sisi negatifnya adalah ketika kita tidak bisa membantu anak tersebut, misalnya anak ini butuh bantuan atau ibu saya punya masalah ini gimana nih bu? Anak itu akhirnya kecewa sama kita. Saya pikir bapak ibu ini teman saya, masa yang kayak gini aja dipermasalahkan. Nah itu adalah sisi negatif kita memposisikan diri sebagai teman ya. Next, pemantau. Nah biasanya kalau pemantau ini saya paling sering lihat yang melaksanakan ini adalah guru BK ya. Dia ngumpulin data-datanya, kesalahan apa aja yang udah dibuatnya. Jadi ketika anak itu buat kesalahan lagi, betul, berat nih kesalahan kamu sudah segini banyaknya, ini buktinya, kamu sudah tahu kan konsekuensinya. Nah itu biasanya guru BK terus terjadi gitu. Tapi mudah-mudahan guru BK yang sekarang sudah membiarkan paradigma yang baru yang seperti ini. Next, dan selanjutnya terakhir adalah sebagai manajer ya. Bapak Ibu sebenarnya kalau kita sudah memahami materi yang tadi dari awal saya jelaskan juga menerapkan segitiga restitusi, secara tidak langsung kita sudah menerapkan posisi kita sebagai manajer, di mana kita tidak langsung menjudge, menasehati, memberi hukuman, tapi dengan cara berdiskusi, mengajak anak dan memberi dukungan kepada dia untuk menyelesaikan masalahnya. Ketika solusi tidak dapat, kita berikan dia motivasi untuk tidak melakukan hal tersebut dan memotivasi atas rencana tindakan yang akan dia lakukan nanti. Oke, ya. Next, oke, ini mungkin terakhir ya. Dengan penjelasan di atas, ini harapan kita semua ya Bapak Ibu ya. Diharapkan budaya positif di sekolah dapat terwujud dan sekolah sebagai tempat menyemai benih kebudayaan atau pembentukan karakter, bukan hanya sebagai mimpi indah, tapi yang hanya menjadi cerita indah dalam buku-buku teks pelajaran. Semoga budaya positif ini bisa menjadi kenyataan di sekolah tercinta ini di SMA 11 Kabupaten Tangerang. Seperti itu. Next. Oke, alhamdulillah, terima kasih ya, selesai sudah. Ya, terima kasih begitu Bapak Ibu pemaparan saya mengenai budaya positif. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Mohon maaf atas penyampaiannya yang mungkin masih agak berantakan, Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa berguna. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Jika ada pertanyaan, bisa nanti MC yang akan dibantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemateri boleh berdiri sekali nanti mungkin ya. Ini malas banget ya. Demikian Bapak Ibu penyampaian dari pemateri kata hari ini. Kami menantikan sungguh bermanfaat. Tapi semoga masih ada yang penasaran ya atau mungkin
Bapak Ibu. Tidak dari belakang, dulu Ibu boleh berdiri Ibu, coba. Ya, silakan. Pakai indikator enggak? Pakai Bu. Oke. Coba maju pertanyaannya. Pakai enggak? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait tadi yang telah disampaikan oleh Rizkia, yang ingin saya perkenalkan, saya Tiwi, guru mata pelajaran biologi. Terkait tadi yang sudah dipresentasikan oleh Rizkia, yang ingin saya tanyakan di sini adalah dalam pelaksanaan segitiga restitusi, apa peranan guru dalam proses penyelesaian masalah yang dilakukan oleh murid? Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kedua, mungkin dari bapak-bapak ada? Oh iya. Yang belakang nih putih-putih melaki. Oh iya, yang putih Bapak. Bapaknya yang iya. Bapak seperti biasa perkenalkan nama, kelas, alamat, nomor sertifikat. Perkenalkan, nama saya Dr. Abianto. Oke. Mata pelajaran matematika. Di sini saya akan menanyakan kepada mengapa dalam teori kontrol posisi sebagai manajer yang harus dilakukan oleh seorang pendidik. Terima kasih pencerahan dari Sudah orang penanya ya. Sekarang kita ya, jawab satu-satu atau sekaligus? Oke, sekaligus saja ya. Silakan ya. Oke, tadi pertanyaan yang Bu Tiwi, peranan ya guru kita sebagai guru dalam menerapkan segitiga restitusi. Ya, peranan kita ya tadi balik lagi sebagai tujuannya adalah penerapan segitiga restitusi itu agar anak bisa kembali ke komunitasnya dengan karakter yang lebih kuat ya, gitu ya. Jadi di sini tugas kita adalah mendampingi, mendukung, mendampingi murid ini untuk menyelesaikan masalahnya, mendukung dia ketika dia sudah punya rencana apa yang akan harus dia lakukan, gitu Pak Bu Tiwi, sehingga nanti ketika anak kembali ke komunitasnya dia akan mempunyai karakter yang lebih kuat. Gitu. Dan untuk pertanyaan Pak Toto tadi tentang posisi sebagai manajer ya, dalam apa tadi Pak Toto? manajer dalam posisi mengapa dalam teori kontrol posisi manajer yang harus dilakukan? Yes. Nah, mengapa posisi kontrol sebagai manajer itu adalah posisi yang paling ideal yang harus kita miliki sebagai seorang guru? Karena kalau kita pahami dari awal tadi penjelasan mengenai paradigma belajar, motivasi belajar, alasan kebutuhan manusia, perilaku dan sebagainya, dan untuk penerapan restitusi di sini adalah hal-hal yang memang peranan guru, definisi sebagai guru adalah seorang manajer. Dia itu mendampingi siswa sama seperti tadi ya, mendampingi siswa untuk mencarikan solusi atas permasalahannya, mendukung siswa ya, memberikan alternatif, kira-kira kita punya opsi apa nih, bantu dia untuk kira-kira kita punya opsi seperti ini, kira-kira kamu lebih nyaman melakukan yang mana. Nah, itu dia jawaban saya. Bagaimana Pak Toto dan Bu Tiwi? Ya, terima kasih. Ya, demikian pertanyaannya ya. Walaupun sudah dijawab, mungkin nanti bisa mencari informasi lebih lanjut ya. Ini Ibu Idea di nomor berikut. Ya, selanjutnya sesudah sesi tanya jawab tadi yang sudah diberikan kepada dua orang penanya, kita akan melangkah ke sesi berikutnya yaitu refleksi. Mungkin ada teman-teman bapak dari atau ibu di sini yang mau membantu untuk menyampaikan refleksi kita. Ya, silakan. Ibu siapa Bu Mama? Terima kasih sebelumnya kepada Ibu Sri. Perkenalkan, nama saya Isti Widayanti sebagai pengajar mata pelajaran biologi. Sebelumnya terima kasih kepada Rizkia atas pencerahannya bahwa
banyak sekali informasi positif, mendapatkan banyak pembelajaran baru tentang budaya positif. Baik, saya ingin memberikan sedikit refleksi dari apa yang sudah dipaparkan oleh Miss Gia tadi. Terwujudnya budaya positif dalam proses pembelajaran di sekolah. Sekolah akan mampu membuat kesepakatan untuk membentuk disiplin positif yang akhirnya membentuk terwujudnya budaya positif di lingkungan sekolah. Hal ini menurut saya lebih adil untuk peserta didik karena adanya keterlibatan atau peran serta mereka semua dalam membuat kesepakatan. Artinya apapun yang terbentuk itu berdasarkan dua arah. Kalau selama ini kan kalau peraturan hanya dibuat oleh misalnya di sekolah, aturan sekolah ya dibuatnya oleh pihak sekolah, sehingga siswa sebagai target lebih banyak merasa keberatannya kali ya dengan adanya peraturan. Nah, dengan pembentukan kesepakatan ini akan meminimalisir pelanggaran peraturan yang akan dilakukan oleh peserta didik. Sehingga insya Allah jika apa yang tadi dipaparkan oleh Miss Gia benar-benar bisa kita wujudkan, maka sekolah kita akan benar-benar menjadi sekolah yang menjunjung tinggi budaya positif. Mungkin itu dari saya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Misti atas refleksinya. Ini menunjukkan berarti Misti memperhatikan dengan baik. Ya, selanjutnya Bapak Ibu sesudah refleksi kita akan ada kesimpulan dalam itu. Ya, untuk kesimpulan dari pelajaran kita hari ini adalah yang pertama bahwa penyampaian juga ini sebetulnya menyampaikan kepada kita bahwa pendekatan pembelajaran sekarang adalah ada perubahan dari yang teacher oriented menuju student oriented atau berpihak kepada siswa, sehingga untuk lebih efektif pembelajaran yang student oriented tentu kita harus mampu meningkatkan motivasi, baik itu secara intrinsik atau dari dalam atau untuk motivasi ekstrinsik yaitu motivasi dari luar. Nah, salah satu kita untuk meningkatkan motivasi intrinsik tentu saja yang tadi sudah disampaikan oleh ibu pemateri kita adalah perlunya kita mengembangkan budaya positif, yaitu nilai-nilai atau keyakinan dari para siswa atau murid kita supaya lebih bertanggung jawab dalam mengikuti pembelajaran. Demikian. Penerapan pembuatan kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas merupakan salah satu upaya yang bisa kita lakukan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Berikut adalah tahapan yang saya lakukan dalam membuat kesepakatan kelas. Pertama, menampilkan peraturan kelas terdapat 13 poin dan memberikan instruksi atas apa yang akan dilakukan oleh siswa. Kedua, membagi siswa menjadi 4 kelompok. Ketiga, meminta setiap kelompok untuk berdiskusi, menentukan peraturan kelas mana yang akan disepakati, dan kelompok juga bebas memilih jumlahnya. Keempat, setiap perwakilan kelompok menempelkan hasil diskusinya yang sebelumnya telah ditulis melalui post-it dan menempelkannya di papan tulis. Kelima, membaca hasil diskusi. Ternyata dari 13 peraturan kelas terpilih 9 peraturan kelas dan kemudian bersama-sama mengubah kalimat peraturan kelas menjadi kalimat yang lebih positif sehingga pada akhirnya berubah menjadi kesepakatan kelas dan secara bersama-sama menyepakati kesepakatan kelas yang telah dibuat. Kelima, kami juga menerjemahkan kesepakatan kelas ini ke dalam bahasa Inggris karena kesepakatan kelas ini dibuat dalam kelas bahasa Inggris. Dan terakhir, menempelkan hasil kesepakatan kelas yang telah disepakati di dinding kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Terkait dengan calon guru penggerak, bahwa saat ini calon guru penggerak sedang melaksanakan
fase proses dalam mencapai tujuan daripada calon guru penggerak. Dan kemarin sudah melaksanakan salah satu program dari CGP, yakni melaksanakan seminar. Dari hasil seminar tadi alhamdulillah mendapat apresiasi yang luar biasa, baik dari stakeholder di sekolah, dari kepala sekolah saya sendiri, dan juga dari beberapa rekan teman guru. Dan hasilnya adalah bahwa calon guru penggerak memiliki kompetensi yang bisa diharapkan sebagai tujuan daripada pemerintah adalah menggulirkan program calon guru penggerak ke depan. Dan apa yang dilakukan oleh teman-teman calon guru penggerak ini memotivasi teman-teman yang lain untuk terus berkarya, terus berinovasi, terus bergerak melakukan perubahan demi kemajuan sekolah pada umumnya, dan pada khususnya adalah SMA Negeri 11, di mana mereka sebagai pengajar di SMA Negeri 11. Barangkali itu selamat melaksanakan program calon guru penggerak, dan saya berharap tidak hanya ilmu yang didapat dari calon guru penggerak ini, tapi juga diaktualisasikan dalam proses belajar mengajar demi kemajuan peserta didik di SMA Negeri 11 Kabupaten Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Toto Adianto, rekan sejawat dari Miskea, ingin berpendapat mengenai seminar yang saya ikuti di mana Miskea menjadi pemateri. Saya merasa senang sekaligus bersemangat bisa menjadi bagian dari seminar yang diadakan oleh Miskea. Saya juga merasa penyampaian dari Miskea yang dipaparkan cukup lugas dan mudah dipahami. Banyak hal yang saya dapati dari seminar tersebut, terutama ilmu sebagai pendidik. Berkaitan dengan materi yang disampaikan, yaitu budaya positif, ada banyak hal yang akhirnya saya pahami mengenai paradigma pembelajar yang baru, bagaimana menyelesaikan kesalahan murid, kemudian mengetahui hal apa saja yang harus dilakukan agar kebiasaan baik yang dilakukan di sekolah bisa berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arzata Prasyana dari kelas 12 IPS 1. Pendapat saya mengenai kesepakatan kelas yang telah dibuat. Saya merasa senang karena teman-teman pasti akan menaati peraturan dengan baik dan senang hati mengetahui kesepakatan tersebut dibuat secara bersama-sama sehingga dapat melatih kedisiplinan kami semua. Mutiara dari kelas 12 IPS 1. Pendapat saya tentang kesepakatan kelas yang dibuat bersama teman-teman saya dan juga guru saya Miskea. Saya merasa tidak terbebani karena ini adalah sesuatu yang saya ingin sendiri, dan juga saya merasa dipercaya akan amanat yang diberikan oleh guru saya Miskea. Terima kasih telah menonton video ini. Salam guru penggerak.